Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Smartphone Samsung 3 jutaan terbaik di tahun 2024 saya rasa bukan jatuh pada Samsung Galaxy A15 5G ataupun Samsung Galaxy A16 5G yang baru saja kita unboxing. Ya, tapi saya rasa jatuh pada smartphone ini. Ya, ini adalah Samsung Galaxy M54 5G yang sebelumnya sudah kita unboxing sekitar 4 bulan yang lalu. Dan ternyata setelah saya unboxing, smartphone ini langsung menjadi daily driver utama saya. Apakah benar Samsung Galaxy M54 5G adalah smartphone Samsung 3 jutaan terbaik? Dan bagaimana review saya selama pemakaian? Untuk tahu jawabannya, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yang pertama, langsung saja kita cek untuk harganya dari Samsung Galaxy M54 di bulan Desember 2024. Jadi saya cek di e-commerce, sekarang harganya ada di kisaran 3,4 sampai 3,6 juta rupiah saja. Jadi harganya fix ya, ada di 3 jutaan. Dan harganya ini mirip-mirip sama Samsung Galaxy A16 5G. Jadinya masuk ya di kriteria Samsung 3 jutaan. Dengan harga di 3 jutaan, Samsung Galaxy M54 memberikan sesuatu yang berbeda kalau dibandingkan sama Samsung Galaxy 3 jutaan lainnya. Yaitu ini dia, bezel layarnya yang tipis. Ya, jadi bezel layar di Galaxy M54 sudah tipis di keempat sisinya. Beda dengan Samsung Galaxy kelas mid to entry lainnya yang bezelnya masih tebal-tebal, terutama dagunya. Layar di Galaxy M54 juga sudah next level dengan panel Super AMOLED Plus, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Layarnya ini sangat nyaman, luas juga di 6,7 inci. Serta untuk isu ada green line, saya rasa aman-aman saja di M54 saya. Jadi feel-nya sudah seperti menggunakan smartphone Samsung kelas mid to high. Oh ya, di smartphone ini juga sudah tersedia fitur Always On Display. Kita lanjut lihat kelebihan lainnya dari Galaxy M54, yaitu di sektor dapur pacu. Samsung Galaxy M54 ditenagai chipset dari Exynos 1380 yang lebih powerful daripada Samsung lain di kelas harganya. Untuk skor Antutu tembus di 580 ribuan. Sedangkan untuk Galaxy A16 ataupun A15 5G ada di kisaran 300 sampai 400 ribuan poin saja. Sehingga untuk gaming tentu Galaxy M54 lebih powerful daripada saudaranya di kelas harganya. Untuk RAM juga sudah aman di 8 GB, kemudian internalnya juga jumbo di 256 GB. Untuk slot microSD juga tersedia. Ya, untuk performa di sini lebih powerful. Bisa lihat dapat di 40 sampai 50-an saat tanding rame seperti ini. Soalnya untuk Galaxy A16 ataupun A15 5G dia ada di rata-rata 30-an FPS, teman-teman. Jadi masih lebih oke performa di M54. Bisa dilihat rata-rata FPS Genshin Impact dapat di 45,6 FPS. Ya, ini cukup tinggi ya kalau dibandingkan sama Samsung Galaxy A16 ataupun A15 5G yang sudah kita tes sebelumnya. Soalnya dia dapat di kisaran 30-an FPS kalau nggak salah. Jadi untuk M54 ini masih lebih powerful daripada A16 5G ataupun A15 5G walaupun suhunya yang lebih panas. Walaupun smartphone ini sudah keluaran tahun lalu, tapi masalah software Galaxy M54 tetap up to date. Jadi Android-nya sudah di Android 14 dengan One UI versi 6.1. Berbagai fitur andalan dari Samsung juga sudah tersedia seperti Samsung Knox, Samsung Pass, Auto Blocker, Game Booster, dan masih banyak lainnya. Di sektor kamera juga jadi andalan saya yang malah sering saya buat konten juga. Karena memang di harga 3 jutaan kameranya ini sangat memuaskan. Jadi kamera utama sudah 108 megapiksel OIS, kemudian ada lensa ultrawide 8 megapiksel,
dan terakhir lensa makro 2 megapiksel. Untuk kamera depan resolusinya besar di 32 megapiksel. Untuk Samsung 3 jutaan sekarang saya rasa belum ada ya yang sudah tersedia OIS. Kemudian rata-rata lensa ultrawide itu besarnya di 5 megapiksel saja. Serta kamera depannya rata-rata juga masih di 13 megapiksel. Jadi untuk resolusi kemudian ada OIS, saya rasa M54 ini jelas lebih unggul. Selanjutnya untuk sektor video, Galaxy M54 juga nggak nanggung-nanggung. Jadi kamera utama support sampai resolusi Ultra HD 30 fps dan bisa juga di Full HD 60 fps. Untuk stabilisasi support sampai di Full HD 30 fps saja. Dan masih ada fitur Super Steady yang lebih stabil lagi. Untuk lensa ultrawide support video di Full HD 30 fps juga. Sedangkan untuk kamera depan juga support video sampai di Ultra HD 30 fps. Dan ini adalah fitur-fitur yang ada di kamera Galaxy M54. Selanjutnya langsung saja kita lihat hasil foto dan video dari smartphone ini. Jadi karena saking worth it-nya, ibu saya juga menggunakan Samsung Galaxy M54 dan ini dia contoh foto-foto saat digunakan jalan-jalan. Ini murni ya ibu-ibu yang ngefoto. Bisa dilihat untuk hasil fotonya jernih, warnanya pop-up dan masih tergolong natural serta detailnya dapat banget. Untuk HDR juga sudah luas. Jadi orang awam pun bisa dapat hasil foto sebagus ini. Kemudian untuk kamera depan juga nggak kalah bagusnya sama kamera utama. Hasil fotonya jernih, tajam, dan pop-up juga warnanya. Untuk video, ini dia beberapa contoh saat saya buat konten Samsung Galaxy M54. Sekarang kita tes untuk IP69 di Realme C75, apakah bekerja dengan baik. Ini kita lagi di kolam renang ya teman-teman. Kita tenggelamkan. Oke. Ini bukan settingan dan benar-benar kita tenggelamkan ya. HP 2 jutaan terkuat saya rasa. Ini dia smartphone kamera terbaru dari Nubia, yaitu Nubia Focus Pro 5G dengan harga di kisaran 2 jutaan atas saja kita dapat smartphone sekeren ini teman-teman. Jadi desainnya two-tone warna putih sama light brown yang dimana ini finishingnya kulit sintetis. Kemudian modul kameranya ini keren. Kemudian kelebihan lainnya di sektor baterai yang dimana Samsung Galaxy M54 memiliki baterai dengan kapasitas yang jumbo, yaitu 6000 mAh. Ya, ini baterainya awet banget, pemakaian saya bisa tembus SOT 6 jaman, dan itu masih di 14%. Sehingga saya sangat puas dengan performa baterai di Samsung Galaxy M54. Beda sama smartphone 3 juta lainnya yang baterainya masih di 5000 mAh saja. Untuk satu lainnya juga memuaskan seperti sensornya yang lengkap. Jadi sudah ada gyroscope hardware serta NFC-nya juga. Kemudian speakernya yang masih single ya di bawah, tapi kualitasnya saya rasa sudah bagus. Jadi overall semuanya sudah oke dan memuaskan. Kemudian kita lanjut ke bagian kekurangan selama menggunakan Samsung Galaxy M54 5G kurang lebih 4 bulan. Jadi kekurangan pertama adalah suhu smartphone-nya yang saya rasa ini panas. Sehingga di main game ataupun banyak pengaturan yang aktif, suhu smartphone-nya langsung panas. Dan terkadang panasnya itu sampai cukup mengganggu. Ini semua karena chipsetnya yang menggunakan Exynos 1380 yang gampang panas, walaupun fabrikasinya sudah di 5 nanometer saja. Ini beda ya sama Dimensity 6100 Plus ataupun 6300 yang chipsetnya itu adem. Jadi ya, kalau dibandingkan sama Samsung Galaxy A15 ataupun A16 5G, tentu smartphone ini suhunya lebih panas.
Kemudian kekurangan yang kedua, ini sempat mau jadi alasan buat saya pindah dari Galaxy M54 ini. Soalnya saya rasa kekurangannya ini agak susah untuk ditoleransi. Yaitu kekurangannya adalah akurasi GPS-nya yang kurang akurat. Ya, namanya jadi daily driver, tentu smartphone-nya digunakan untuk berbagai fungsi. Salah satunya biasa saya gunakan jadi Maps. Nah, saat jadi Maps ini sering delay ya untuk GPS-nya. Jadi saat nyetir itu sangat mengganggu. Ini malah membuat saya agak kurang betah dengan Galaxy M54 ini. Cuma ya, namanya Samsung biasanya selalu ada update software. Dan benar saja kemudian ada update software yang bisa memperbaiki akurasi GPS-nya. Setelah update software, ternyata masalah GPS-nya itu sudah teratasi. Makanya saya tetap lanjut menggunakan Samsung Galaxy M54. Ya, salah satu kelebihan Samsung ya untuk update softwarenya yang terjamin. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah bodinya yang full masih terbuat dari plastik. Dan ternyata ini juga cukup gampang baret, teman-teman. Ya, bisa dilihat, ini penggunaan 4 bulan sudah cukup banyak baret-baretnya. Bahkan di bagian framenya yang paling terasa untuk baretannya. Padahal ini belum pernah jatuh dan selalu saya gunakan case ya. Jadi saya rasa untuk bagian backcase-nya ini mudah baret dan teman-teman harus lebih berhati-hati saat menggunakan Samsung Galaxy M54. Mungkin lebih baik dilapisi hydrogel saja untuk bagian backcase-nya supaya nggak baret-baret seperti punya saya ini. Soalnya tentunya kalau sudah baret seperti ini harga jualnya langsung turun. Ya, itu dia pengalaman saya selama menggunakan Samsung Galaxy M54 kurang lebih 4 bulanan. Saya rasa dengan harga di 3 jutaan fix smartphone ini adalah smartphone Samsung 3 jutaan yang terbaik. Menang banyak dari para saudaranya di kelas 3 jutaan. Dari sektor layar, kemudian sektor kamera, sektor performa, serta sektor baterai, saya rasa M54 masih lebih unggul daripada Galaxy A16 5G ataupun A15 5G juga. Paling dia kalahnya di jaminan update software ya, dimana kalau di A16 5G bisa sampai 6 tahun, dan kalau M54 saya masih kurang tahu dia ada jaminannya sampai berapa tahun, tapi ini paling sudah di ujung-ujungnya dari M54. Jadi ya cuma masalah update software saja. Ini tetap sangat memuaskan di M54. Oke, cukup sekian untuk gadget review dari Samsung Galaxy M54. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawa Gadget supaya bisa semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.